pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada, dan di samping kiri saya Ahmad Sahal. Halo pemirsa. Dan juga samping kanan saya Kajito El Kayeni. Ya, dan kita akan masih membicarakan tema yang masih viral sampai saat ini, meskipun kejadiannya sudah seminggu lebih ya. Peristiwanya tanggal 11 April kemarin terjadi penyerangan, pemukulan, penganiayaan terhadap sahabat kita, Kak Ade Armando, dan sampai sekarang Kak Ade masih dirawat di rumah sakit. Nah, dari situ, dari peristiwa itu kita melihat tanggapan, respon gitu kan, dari yang menulis, membuat pernyataan dan lain-lain. Tentu saja banyak sekali pernyataan yang mengutuk ya kekerasan itu terjadi, dan ini udah kita sampaikan juga di video-video di Cokro TV yang sudah ditayangkan ya. Tapi juga yang ini ingin kita bicarakan nih, ini ada yang menarik dan itu sempat viral nih tulisannya Bro Kajito El Kayeni terkait salah seorang guru besar ya, profesor di UGM Jogja yang menanggapi peristiwa Bang Ade ini, dan itu ternyata sangat mengerikan ya Bro ya, kalau misalnya saya pribadi membaca tulisan Bro Kajito, sehingga itu yang membuat gara-gara postingan si guru besar itu Guntur Romli itu melaporkan ke polisi karena ditayangkan foto-foto yang seakan-akan itu sebagai sebuah ancaman juga, dan foto saya termasuk di foto itu. Nah, gimana nih Bro Kajito sebenarnya untuk mungkin pemirsa Cokro TV ada yang nggak semuanya baca kan, mungkin bisa menjelaskan ke istilahnya bahayanya si guru besar itu, sehingga sampai benar-benar hati-hati gitu loh. Kita harus hati-hati dengan postingannya atau pernyataannya itu. Jadi ini memang karena ini hanya satu contoh ya. Contoh ya. Karena siapa namanya? Karena Wijaya ya. Guru besar Fakultas Kimia ya. Iya. Fakultas MIPA ya. MIPA. UGM. Iya. Dan sebenarnya sebelumnya juga ada sih ya dosen-dosen yang pemikirannya berbahaya, yang kita kenal lah. Profesor siapa tuh? Bukan profesor ya, dosen apa tuh? Suteki itu siapa itu? Iya, Suteki itu ada beberapa lah pokoknya ya. Dan itu mengindikasikan bahwa selama ini kan kita fokusnya pada mahasiswa ya. Ada doktrin radikal pada mahasiswa, kan selalu begitu. Padahal doktrin ini nggak hanya ke mahasiswa, bahkan yang mengajarkan itu justru ya dosen-dosen juga kan seharusnya yang kita cermati, termasuk profesor misalnya. Nah, khusus untuk Karna Wijaya ini, kenapa dia terindikasi radikal, katakanlah begitu ya. Karena yang memutuskan dia termasuk itu kan polisi sebenarnya. Penyelidikan yang lebih lanjut, intensif, ditemukan bukti-bukti yang cukup, sehingga seseorang bisa dicap demikian. Tapi, radikalisme itu kan bukan penyakit kulit gitu loh. Jadi orang bentol-bentol lalu kelihatan, oh dia radikal, enggak. Jadi, kita bisa melihat seseorang itu radikal atau tidak, pertama ya dari akar sejarah. Misalnya seperti karena ini saya mengindikasikan dari begitu karena riwayat hidupnya dari riwayat hidupnya. Dulu di UGM itu ada pentolan NII namanya Syahirul Alim ya, yang dibaiat oleh Abdullah Sungkar waktu itu, sohibnya Abu Bakar Bashir ya, salah satu pentolan NII juga waktu itu, sebagai amir ya, sebagai pemimpin lah di wilayah itu. Nah, si Syahirul ini menjadi mentor bagi anak-anak didiknya waktu itu. Nah, si Karna ini salah satu anak didiknya itu. Anak didiknya karena tahun 80-an itu kan, karena 81 itu mahasiswa ya waktu itu masih statusnya. Dan indikasi ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang bercerita kepada saya sebenarnya ya, ada mengatakan lah ada hubungan, ada rangkaian hubungan yang terbaca dari situ. Nah, ini bukti pertama ya, indikasi sejarah yang menyebutkan seseorang itu terkait dengan jaringan atau terindikasi radikal misalnya, katakanlah begitu ya. Yang kedua dari sikap ya. Kalau dalam kajian sosiologi ada Pierre Bourdieu misalnya kan, itu menyebut habitus misalnya. Nah, tapi ini bukan habitus sesungguhnya ya, ini hanya sikap. Nah, sikap seseorang khususnya di medsos ya. Nah, itu kan Karna Wijaya itu menunjukkan kekejian istilahnya kan. Seorang guru besar katakanlah begitu ya, seorang profesor
kenapa bisa mengeluarkan kata-kata yang keji, yang kejam terhadap sesama dosen, sesama pengajar. Mestinya kan sebagai manusia, meskipun dia benci kepada Bang Ade Armando. Kejinya itu dia menyebut disembelih itu ya? Iya, ada komentar yang di celananya tolong ditemukan buat ngajar. Buat itu kan, ngajar itu iya. kan sangat tidak. Padahal kalau kita lihat videonya, Dia ngelesnya itu guyon kan? Katanya Iya. gojekan istilahnya. padahal kalau Gojekan. manusia normal melihat video yang aneh gitu, nangis kita gitu loh, terenyuh. Dan dia kok bisa-bisanya gitu loh, keluar kata-kata keji dan sebagainya kepada seseorang yang sama-sama dosen, sama-sama pengajar gitu loh. Nggak ada empati sama sekali. Dan ini menurut saya salah satu indikasi kedua ya, selain sejarah tadi, kemudian sikap di medsos tadi. Bukti-bukti lain yang membuat dia ini agak berbeda ya, katakanlah berbeda ya dari dosen umum. Dia memfoto senjata-senjata api di medsos. Nah ini Itu kan bukan senjata mainan itu ya, senjata api asli itu ya? Lagi itu baru diperiksa ditelusuri. katanya, iya. Nah kita kan tahunya sebagai orang awam ya berdasarkan foto itu senjata asli gitu loh. Dan dosen mana yang mengoleksi dan hobi terhadap senjata api gitu loh. Kalau Bahkan bukan anak-anaknya aja dibolehkan untuk memegang dan itu difoto sama dia. Nah, maksudnya ini kan diperlihatkan kan. udah sesuatu yang nggak normal lah, katakanlah begitu ya. Sebagai orang awam kita mengadisikan, wah ini orang berbahaya orang ini kalau sejarahnya sudah begitu, sikapnya di media sosial sudah begitu. Nah, orang-orang seperti ini harus mendapat perlakuan yang tegas lah ya. Kalau aparat sekarang masih mungkin ya masih berjalan, laporan Mas Gunrom sudah dilaporkan tadi ke polisi. Kemudian saya juga menunggu dari itu UGM-nya belum ada sikap sampai saat ini ya. Mungkin ada proses katanya. Tapi udah dipanggil. Ya udah dipanggil, tapi proses teguran atau sanksi ya. Sanksinya belum ada sampai saya. Itu istrinya juga kan? Istrinya si Karna Wijaya juga sama. Nah, Kalau itu lihat yang ketiga. postingan-postingan. Nah, Oh, itu oke. yang ketiga. Jadi sejarah, sikap di medsos, yang ketiga istrinya. Keluarga. Nah, Jadi saya terlalu cepat. nah, nggak apa-apa, lain mengingatkan saya gitu. Hampir lupa. Nah, indikasi ketiga itu dari pasangan kan, pasangan seseorang itu menunjukkan gitu loh. Kalau dalam atau Al-Qur'an ada hadis Al-Qur'an itu yang menunjukkan istrimu adalah pasanganmu dan sebagainya, pakaianmu dan sebagainya itu kan mencerminkan jadi pasangannya gitu loh. Dan istri Karna juga begitu. Jadi orang ini selain dia anti pemerintah memang saya lihat ya. Karena dia komentarnya tentang demo Jokowi itu 3 periode itu menjungkalkan diksi yang dia pilih itu. Bukan hanya dilengsarkan, dijungkalkan katanya begitu. Jadi kebenciannya kepada pemerintah ini sudah Akut banget ya. sudah akut. Memang kebencian ini bisa berdasarkan politik, misalnya dia dulu pendukung Prabowo, katakanlah begitu ya. Sekarang bendahara relawan Anies. Nah, sekarang dia bendahara relawan Anies. Jadi Istrinya ya Mas. iya, saya melihat indikasi ini bukan politik ya, ada ideologi di sana. Kenapa dia sampai ke situ kemudian jadi pendukung Anies? Karena ada muatan tadi. Maka itu menguatkan tesis saya kan, dugaan saya bahwa dari akar sejarah sudah begitu, dari sikap begitu, istrinya masih begitu. Nah, ini menguatkan bahwa orang ini memang berbahaya, katakanlah radikalis. Menurut saya begitu, Pak. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat di media sosial atau yang juga diberitakan di media-media, itu yang pendopo engking ya. Ya. Pendopo engking, Joglo engking ya. Ya. Joglo engkingnya itu di Google Map-nya itu disebut sebagai kayak padepokan HTI gitu, tempat ngumpul HTI gitu. Ya. Itu bener gak sih? Nah, itu nggak tahu makanya. Itu kan perlu diperiksa lebih lanjut Iya, sebenarnya iya. oleh Jangan kita terburu-buru juga. Iya, betul. Iya, iya. Ini aku cuma menginikan berita di medsos Di medsos yang menambah bersebaran. Iya, menambah betul, data. betul sekali. Itu memang PR buat aparat keamanan untuk mengkonfirmasi data-data yang sudah tersebar di media, apakah itu benar atau hoax gitu atau fitnah dan lain-lain, itu biarkanlah aparat yang bekerja ya. Kita Ya. tunggu aja ya Bro ya. Tapi Betul. tadi disampaikan oleh Bro Kajito tentang si profesor itu. Nah, gimana menurut tanggapanmu Mas Ahal terkait respon-respon terhadap peristiwa Bang Ade? Karena itu salah satu aja ya dari profesor yang sesama pendidik lah istilahnya, sesama pengajar, sesama dosen, tapi ternyata ada yang tidak empati seperti si profesor guru besar UGM ini. Nah, di satu sisi nih Mas Al, kita juga ngelihat atau minimal membaca lah respon atau tulisan orang-orang, postingan teman-teman yang dalam tanda kutip katanya pembela hak asasi manusia atau pro-demokrasi. Tetapi dalam kasus Bang Ade ini, saya juga sendiri melihat itu kok pada diem. Atau kalaupun misalnya berkomentar, itu mengutuk
tapi ada kalimat tapinya. Tetapi seakan-akan tetapinya itu memaklumi atau bahkan membenarkan. Nah, itu kan makanya karena dia begini makanya dia digebukin. Kayak gitu-gitu loh, kira-kira mau seperti itu. Gimana misalnya? Ya itu memang kan kalau kita lihat ini kan yang kita bicarakan kan soal respon kekerasan ya kan? Terkait dengan kasus kasus Bang Ade ya. Jadi ada model kayak Karna Wijaya itu kan cerminan dari dia memang kebetulan seorang akademisi, tapi itu kan cerminan dari sebuah arus respon yang juga banyak di medsos ya, yang merayakan, mensyukuri, bahkan kalau malah ada yang bilang kenapa nggak dibunuh sekalian gitu. Jadi itu kekejian, kebrutalan atas nama agama gitu ya, karena dianggap sebagai penista agama dan seterusnya. Tuduhan itu menghalalkan persekusi dan itu disorakin dan itu dengan dengan kerangka seakan-akan ini adalah bagian dari kebajikan agama ya. Jadi seakan-akan itu sesuai dengan Islam lah gitu. Dan dianggapnya itu sebagai hukuman lah. Kebrutalan itu adalah azab dari Tuhan terhadap penista Islam dan seterusnya. Itu satu kecenderungan ya, satu arus respon yang merayakan dan bahkan mensyukuri persekusi dan kekejian atas nama agama. Ya, ini dari kelompok yang tadi salah satunya dibicarakan oleh Kak Jito tadi. Kemudian yang kedua yang dari kalangan sebagian nggak semua tentu saja, ada aktivis LSM, ada pro demokrasi, ada kaum pejuang HAM dan seterusnya yang seperti kata Nong tadi di satu sisi mengecam kekerasan ya terhadap Ade Armando, tetapi selalu dengan kata-kata tapi. Jadi kami, ini salah satu contoh pernyataannya lah mereka ini ya, kami mengutuk kekerasan terhadap Ade Armando dan juga kekerasan terhadap yang dilakukan oleh polisi terhadap bla 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 gitu. Tetapi ada tapinya, jadi mengutuk tetapi Ade Armando juga mesti hati-hati kayak gitu-gitu. Jadi ini adalah sebuah cara untuk mereka itu seakan-akan merasa bahwa Ade Armando itu layak disalahkan dalam kasus ini gitu loh. Ada beberapa level. Ya inilah ya model ya. Ada beberapa model bagaimana penyalahan Ade disalahkan itu. Pertama, Bang Ade Armando dianggap seorang buzzer yang pokoknya apapun mendukung Jokowi, buzzer RP lah ya. Yang selalu melakukan provokasi, selalu melakukan manas-manasi. Jadi dalam istilah ada seorang penulis Made Supriyatna memakai istilah kekerasan naratif. Jadi Ade ini dalam statusnya, dalam videonya, dalam tanggapannya itu menurut mereka ini melakukan kekerasan naratif dan inilah akibatnya. Jadi ini kayak Ade ini kayak menuai hasil yang dia lakukan sendiri gitu. Dan ini menurut saya bullshit. Bullshit banget kalau ini atas nama demokrasi. Menurut saya itu argumen bodoh gitu ya, kekerasan naratif. Loh, Ade Armando ini seorang yang menulis dan melakukan bikin video sebagaimana orang lain. Dia ini bukan bagian dari aparatus negara, bukan tentara, bukan bagian dari pemerintah. Dia ini warga negara biasa. Dia bagian dari civil society. Dia bikin video, dia bikin dukungan pada Jokowi misalnya, atau dukungan terhadap sebuah ide tertentu, melawan radikalisme, anti Rizik Syihab, anti HTI, dan itu kan pandangan seorang warga negara. Betul. Kalau nggak setuju, ya pertama abaikan aja gitu, atau bikin video tandingan, dibantah aja, dihajar aja idenya. Kok ini dianggap sebagai kekerasan naratif itu dari mana gitu loh? Menurut saya itu pandangan yang bodoh sekali gitu loh. Saya terpaksa agak emosional ini ya, karena menurut saya itu mereka itu merasa bahwa Ade Armando itu sudah jadi korban, tetapi tetap disalahkan gitu loh. Jadi ini tentu saja kita harus mengkritik itu boleh, tapi kan bukan momennya gitu. Itu satu ya. Jadi Ade dianggap ikut melakukan. Jadi ini kayak buah hasil yang dia peroleh sendiri dari tindakannya gitu Nong. Terus yang kedua, Ade Armando ini dianggap bagian dari tadi buzzer RP lah, atau mungkin dia
datang ke demo itu seakan-akan adalah sebuah upaya untuk penyusup gitu loh, penyusup gitu kan. Ngapain Ade di situ gitu kan? Padahal kalau kita tahu kejadiannya kan bahwa Ade di situ betul-betul atas nama pengen meliput dan dia ini jurnalis loh, dan dia membawa sebuah tim anak muda yang pengen meliput sebuah peristiwa gitu, dan Ade merasa aman karena pertama bulan puasa, yang kedua karena dia setuju, dan aksi mahasiswa, yang kedua dia setuju dengan tuntutannya gitu. Tapi kan Bang Ade ini terlalu baik ya, terlalu tanda kutip polos gitu ya, seakan-akan orang lain tuh sama dengan dirinya gitu loh. Kalau bulan puasa ya nggak bakal ngamuk, nggak bakal marah-marah lah gitu. Tapi ternyata kan dia menjadi korban dari sendiri. Iya, jadi akhirnya dia menjadi korban dari kekerasan yang dia betul-betul nggak menduga gitu. Nah, jadi Bang Ade ini dianggap sebagai wakil dari sebuah kekuatan yang menurut mereka kaum pro demokrasi ini bagian dari oligarki, bagian dari rezim, bagian dari kayak gitu tuh loh. Jadi itu seakan-akan itu karena itu ya udahlah boleh-boleh aja bukan boleh-boleh aja, tapi setidaknya ya udahlah terima gitu. aja konsekuensinya gitu. Kalau karena kamu buzzer, maka kok ya terimalah konsekuensinya gitu. Jadi itu salah satu bentuk argumen juga. Jadi yang pertama nganggap itu kekerasan naratif, dan ini sebuah pandangan yang lucu gitu ya, menggelikan. Yang kedua, Ade itu seakan-akan bagian dari oligarki rezim gitu ya, buzzer RP, dan karena itu wajar diperlakukan seperti itu dalam polarisasi sekarang gitu. Nah, yang ketiga apa ya? Saya lupa itu. Ada ini. Jadi Ade Armando ini dianggap sebagai bagian dari sebelumnya itu kan ada kasus penembakan FPI atau apa, kok Ade Armando mendukung gitu kan? Dianggapnya tidak empati juga. Tidak empati gitu. Jadi ini juga sebuah cara pandang yang menurut saya ngaco gitu ya. Iya, memang pertama karena kasusnya beda gitu loh. Kasus penembakan FPI itu kan memang ada laskar FPI yang bawa senjata dan mau mencoba menembak polisi kan. Jadi mereka polisinya membela diri. Bukan pendemo. FPI, orang FPI itu melakukan tindakan serangan kepada polisi ya, ditembak balik kan wajar. Bahwa kemudian ada yang eksesif ya dari sikap polisi, kan ada 4 lain orang, kan ada 6 yang 2 mati di tempat, yang 4 kan di mobil. Ya, dan ini kan dianggap sebagai problematis lah secara hak asasi manusia. Itu oke. Jadi ini tersendiri dari ini satu kasus, jadi bahwa ini ada potensi pelanggaran HAM dan seterusnya gitu ya. Tetapi ini tidak mendinai, tidak menafikan fakta bahwa yang dilakukan laskar FPI itu nyerang polisi. Sengaja. Itu yang harus diingat. Itu beda banget dengan kasus Ade Armando gitu loh. Jadi nggak bisa. Ade Armando itu demo sebagai warga negara, dia ikut dalam demo itu sah. Apapun pandangannya, itu analogi atau pembandingan yang menurut saya ngaco gitu ya. Jadi itu menurut saya itu yang membuat kemudian orang-orang kalangan teman-teman pro demokrasi itu tidak sepenuh hati gitu loh membela Ade Armando, berempati kepada Ade Armando. Harusnya kan menurut saya perlakukan Ade Armando, kasus Armando ini sebagai korban persekusi apalagi ini persekusi atas nama agama, dan ini mengerikan kan, atas nama membela Islam gitu ya, terus orang merasa berhak untuk membunuh gitu. Kalau pakai bahasanya Iwan Fals itu kan orang bicara cinta atas nama Tuhannya sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Menyiksa, membunuh aja udah salah. Ini menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan agama itu lebih mengerikan gitu. Karena mereka merasa si pelaku ini merasa melakukan kebajikan gitu loh. Merasa melakukan sebuah amal soleh dengan cara melakukan kemungkaran gitu loh, kekejian gitu. Dan ini yang harusnya dilihat. Jadi Ade ini adalah korban persekusi brutal yang dilakukan oleh sekelompok orang, dan harusnya posisi korban itulah yang harus dilihat. Korban itu harus kita lindungi, harus kita bela, harus kita diabaikan dulu deh. Disingkirkan dulu yang lain-lain. Soal kamu nggak setuju dengan Ade Armando, soal Ade Armando yang dianggap kontroversial, itu oke, itu nanti.
Itu nanti soal misalnya yang Mas Farid Gaban bilang bahwa Ade Armando itu melakukan narasi keagamaan yang kontroversial itu itu sebuah kritikan yang penting ya. Dan perlu ada forumnya sendiri. Tapi saat ini itu nggak ini bisa ada diungkapkan. seseorang yang menjadi korban persekusi kalau sekelompok orang atas nama agama. Ini yang bahaya, yang harus ditangani bersama, harus diskutuk bersama gitu loh. Ada solidaritas di sini. Jangan terus kemudian seakan-akan memaklumi gitu loh. Ini yang saya sayangkan. Pemakluman dan akhirnya kemudian mingkem gitu. Atau ya tadi mengutuk kekerasan tapi gitu. Ada tapinya. Ada tapinya itu loh. Iya. Itu. Iya, itu makanya yang kalau saya baca di postingan medsos gitu teman-teman sendiri ya. Itu bikin saya pribadi itu terpuruk, apalagi kalau misalnya dibaca oleh keluarga. Bayangkan itu ya. Kalau dibaca oleh keluarga. Terpuruk tuh maksudnya apa? Terpuruk tuh aku tuh sedih. Apalagi itu. Kalau terpuruk itu sebenarnya ya udah sedih karena kan kita imajinasi orang bahasa beda. Indonesia. Ini soal kita sedih karena kan kita langsung ngelihat Kak Ade seperti apa ya. Dan kita juga kayak merasa mengenal siapa Kak Ade secara pribadi. Misalnya tuduhan soal Bang Ade itu sebagai penista agama, kan buat kita nggak terima. Penista agama apa gitu? Orang dia sholatnya rajin. Dan dia itu paling mikirin umat Islam. Ade Armando itu begitu cinta sama Islam, puasanya sama umat rajin, Islam. Terus sama orang miskin itu, anak-anak yatim miskin. Aku tuh tahu banget dia itu sangat perhatian. Selain soal personality itu, soal kepribadian dia ya. Tapi juga Bang Ade ini juga sebuah contoh bagaimana ghiroh keislaman ya. Ini sangat kuat. Dikatakan oleh Mas Helmi Hidayat di dalam wawancara kemarin ya, Seruput Kopi. Jadi dia tuh sangat cinta dengan Islam, dengan umat Islam, dan karena itu dia resah melihat kenapa umat Islam sekarang tidak berada di rel yang benar, yang sebenarnya yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang enggak gampang mengintimidasi. Jadi umat Islam yang ngayomi, umat Islam yang demokratis, kayak gitu. Itu keresahan Ade Armando, dan dia menyuarakan dengan keberanian. Dan dengan gaya yang lantang lah gitu. Itu yang harusnya dilihat. Saya menyambung yang tadi ya. Saya terlalu bersemangat ini. Kekerasan naratif tadi udah dijawab oleh Mas Al. Saya ingin menyambung satu hal lagi sebelum habis ini kita. Soal labelisasi. Stigma lah. Nah, kan ada tuh seorang temannya Mbak Nong gitu. Mas Ulil Absar Abdallah tuh memasalahkan labelisasi kadrun katanya. Jadi kekerasan yang dialami oleh Bang Ade itu dihubung-hubungkan dengan labelisasi kadrun. Ini loh, kalau kita main labelisasi kayak gini nih, hentikan semua itu loh. Padahal labelisasi kadrun atau istilah kadrun itu sama dengan kita menyebut fundamentalis atau anarkis gitu loh. Sebagai kategori gitu ya. Iya, dan itu tidak sebanding dengan cebong. Jadi kadrun itu bukan lawan cebong, itu salah banget gitu. Kalau cebong itu kadrun itu lawannya moderat sebenarnya. Nah, kadrun itu lawannya moderat. Jadi kalau dalam peristilahan ya, sebenarnya ada yang salah dari sebagian netizen ya. Salah kaprah, seakan-akan kadrun ini adalah istilah yang merupakan kelanjutan dari Pilpres. Itu salah banget. Karena kalau dalam Pilpres, dan itu kita harus hentikan memang, soal ada yang disebut cebong dan kampret gitu kan. Itu memang membuat polarisasi politik gitu ya. Tetapi kan yang disebut kadrun, kadal gurun ini sebuah istilah yang kasar memang, tetapi itu sebenarnya merujuk ke sesuatu yang jauh lebih besar, nggak ada kaitannya, nggak terkait dengan Jokowi atau itu kalau kita ingat atau rezim. Sebelum kadrun ini rame, misalnya pihak sana nih yang kita bilang sekarang kadrun, dulu menstigma atau melabel saya sesat. Misalnya sebagai orang ini, sebagai orang liberal, murtad, sesat, betul. Itu. Nah itu yang dulu oleh mereka lakukan sehingga dan itu tidak ada yang marah. Dan nggak ada yang marah. Kita sih kenapa aja, mereka yang sekarang resah, termasuk Ulil sendiri kan? Ulil itu kan menjadi korban stigmatisasi. Dia di stigma liberal dalam pendekatan ini kan sama-sama aktif di JIL ya dulu itu. Jadi Gus Ulil itu sampai ada yang ngirim bom buku loh. Itu bahaya, pada diancam bunuh dan seterusnya. Jadi Mas Ulil ini korban stigmatisasi karena dia berpandangan
berani, liberal sangat ya berani. tentang agama, dan itu pakai dasar gitu. Ini bukan sebuah pandangan yang asbun gitu ya. Ini Ulil seakan-akan dianggap sebagai menista Islam dan dicap sebagai murtad, sesat, kafir, dan karena itu halal untuk dibunuh. Itu sebenarnya kecenderungan kadrun. Nah, jadi ini harus diingat bahwa istilah kadrun itu adalah sebutan untuk menyebut kelompok yang tidak bisa menerima tahan dengan perbedaan pendapat, gitu loh. Betul. Ini kelompok yang kalau mereka itu merasa bahwa ada kelompok lain yang berbeda pandangan soal Islam, khususnya kan Islam, soal kadrun ini kan soal keislaman sebenarnya kan, itu langsung dicap sesat, munafik, musyrik, dan halal darahnya. Itu kelompok kadrun itu seperti itu. Jadi nggak ada urusannya dengan soal pilpres gitu loh, bahwa ada persinggungan, ada overlap, ada irisan itu karena memang rata-rata mereka ini anti Jokowi, gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi ini, antinya Jokowi bukan karena mereka setuju demokrasi, antinya mereka terhadap Jokowi karena Jokowi dianggap togut. Nah, jadi ini dianggap pemerintahan kafir. Jadi bukan hanya Jokowi, demokrasi itu sendiri gitu loh. Jadi kelompok-kelompok yang bagi mereka mengamalkan tatanan politik sekuler, togut, itulah musuh mereka gitu. Karena Jokowi yang berkuasa, mereka ininya nyasarnya ke Jokowi. Jadi ini soal yang menurut saya berbahaya dan bagi saya naif kalau melihat soal kadrun. Istilah kadrun ini dikaitkan dengan Ade Armando, gitu loh. Dan seolah-olah menyalahkan orang yang itu juga sesuatu yang kita sayangkan ya. Jadi harusnya agenda melawan radikalisme, melawan upaya yang tadi itu menjadikan agama sebagai senjata untuk memukul orang itu menjadi perjuangan bersama. Karena ini adalah ini adalah ancaman yang paling serius atau salah satu yang serius terhadap demokrasi. Benar. Jadi demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, bukan hanya soal HAM atau soal trias politika, tapi soal bagaimana seseorang yang berbeda pendapat itu tidak dicap sebagai halal darahnya, atau jadi dibolehkan untuk dibunuh. Itu jadi kadrun itu adalah sebuah tendensi, sebuah tren yang menganggap bahwa perbedaan pendapat itu harus diakhiri dengan persekusi. Jadi contoh paling nyata dari fenomena kadrun itu ya pengeroyok Ade Armando itu. Jadi bagaimana kita tidak mengatakan itu kadrun karena perilaku mereka betul-betul mencerminkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka dalam hal agama, dalam Islam langsung dicap penista agama dan dihalalkan darahnya. Itu mengerikan gitu. Ini yang harusnya kita waspadai. Jadi ini harusnya menjadi agenda juga bagi kalangan pro demokrasi. Gitu loh. Itu Mas Kajito ya. Jadi bagus tuh tadi menambahkan poin itu. Ada tambahan dari Mas Kajito? Karena sudah mepet, saya ingin setuju sekali. Closing aja ya. Jangan langsung setuju sekali ya. Harus ada pernyataan dong ya. Saya setuju sekali dengan Mas Sahal bahwa tentang kekerasan naratif sudah dibahas tadi, tentang kadrun sudah dijelaskan panjang lebar tadi. Jadi pada dasarnya orang-orang ini hanya mencari alasan pembenaran bahwa Ade Armando dianiaya itu ya sudah konsekuensi. Ada juga yang ini sih, ada juga yang niatnya baik ya. Mereka tuh udah capek dengan polarisasi, gitu. Ada kelompok-kelompok yang udahlah jangan pakai stigma-stigma gitu ya. Karena itu kita yang damai-damai aja gitu apa. Nah, tapi masalahnya adalah gimana mau damai kalau ada sekelompok orang yang menghalalkan darah orang lain gitu loh. Atau kita diam, tapi mereka begitu terus. Mencap penista, mencap liberal. Jadi bukannya kita itu pengen konfrontatif atau pengen kontroversial atau pengen provokatif, bukan. Kita ini maksudnya kita itu ya setidaknya yang pandangan yang menganggap ancaman bahwa kadrun itu berbahaya, itu adalah kelompok yang justru pengen kalau mau pengen damai, pengen situasinya aman, situasi di mana bisa berdebat dengan enak, orang berbeda pendapat dalam agama, dalam politik, dalam keyakinan itu hidup bersama secara peacefully secara damai, maka
upaya untuk menghancurkan tatanan itu yang dilakukan oleh kadrun dengan cara menghalalkan darah, dengan cara menghalalkan persekusi terhadap kelompok yang berbeda, itu yang harus kita lenyapkan gitu loh. Iya, Itu. Minimal kalau Sorry Nong, saya sampai muncrat ya Nong ya. Iya, makanya saya Semangat sekali Mas. dari tadi Sama mungkin kita. tapi oke, ya minimal bukan kita istilahnya mungkin bukan dilenyapkan ya hal ya. Enggak, maksudnya ideologinya, bukan Ideologinya, orangnya. iya. Kita juga jangan sampai menyelenyapkan orang. Itu Maksudnya sama dengan jangan- mereka dong. Itu saya Klarifikasi, klarifikasi betul. biar tidak ada salah Iya, ya paham. maksud saya yang dilenyapkan itu adalah ideologinya. Betul. Paham teologi maut Teologi. kalau pakai istilahnya Iya. Buya Syafi'i Ma'arif itu. Teologi kematian. Atau Iya. teologi kekerasannya itu. Teologi Ah, kekerasan betul. gitu ya, yang pandangan-pandangan Saya yang nih sekarang harus itu. hati-hati terus Hal. Iya, iya, Karena iya, betul. kalau apa-apa itu selalu disalahpahami. Iya, Kan iya. gawat. Kalau udah disalahpahami, kena Itu tandanya masa- kamu menjadi seleb sekarang. Seleb kulit 88. Oke, pemirsa Cokrotif ini seru banget ya. Jadi nggak kerasa waktu udah selesai, udah dikasih tanda-tanda terus nih untuk selesai. Jadi poin tadi bahwa minimal ketika ada tindakan kekerasan atau peristiwa kekerasan itu yang harus kita lakukan terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan pendapat si korban itu adalah menunjukkan empati Kepada korban. kepada korban. Tentu saja harus mengutuk kepada si pelaku. Dan soal kalimat tapi dan lain-lainnya dulu tolong deh disimpan dulu sampai kemudian si korban bisa membantah atau mengkantor atau membalasnya Ya. sehingga diskusi itu terus terjadi. Saya kira kita juga harus terus menjaga suasana kondusif. Apalagi misalnya menjadi teman atau menganggap teman korban itu adalah teman. Ya sama-sama harus kita hibur si KAD Saya ini. kalau ada kata-kata teman itu ingatnya film Tarzan. Filmnya Benyamin itu loh, Nong. Enggak, pemirsa Cokro TV. Pas dia lagi makan itu loh, makan ayam, nggak mau dia, Nong. Ini teman. Tarzan nggak makan teman gitu. Ya udah, ini akan kemana-mana nih ngobrolnya kalau tidak dihentikan. Baik, pemirsa Cokro TV, terima kasih ya, terima kasih Mas Hal, terima Oke, kasih terima Mas kasih, Sagito. Nong. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam pembahasan yang menarik lagi dan pemirsa Cokro TV sehat semua ya. Salam. Salam.